muslimah yang mengerjakan perintah tersebut, maka gugurlah kewajiban atas orang lain. Dari itu, orang yang melakukan tugas fardu kifayah secara umum, keutamaannya sangatlah mulia. Dan secara khusus dalam masalah memandikan dan mengkafankan jenazah, yakni dia menjadi orang yang mewakilkan semua orang untuk mengamalkan perintah tersebut. Oleh karena itu, kita atau ibu-ibu yang akan menjadi tim pemandian jenazah harus mengingat hal ini, bahwa yang dilakukan adalah kewajiban dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya adalah fardu kifayah. Itu hukum memandikan jenazah. Kemudian urutan orang yang paling berhak untuk memandikan jenazah. Kata ulama, wa aulan nasi bi ghuslil mayyiti wasiyuhu. Urutan pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si mayit. Misalnya seorang sedang sakit, dia berwasiat, ibu, nanti kalau saya meninggal dunia, saya berwasiat yang memandikan saya adalah fulan, disebut namanya. Maka nama-nama tersebut, orang-orang yang dia sebut oleh si mayit sebelum meninggal dunia, dialah yang paling utama untuk melakukan pemandian jenazah tersebut. Wa'ulan nas bi ghuslil mayyit wasiyuhu, kata ulama, orang yang paling utama untuk memandikan mayit adalah orang yang mendapatkan wasiat dari si mayit. Kedua, thumma abuhu, kemudian bapaknya, bapak si mayit. Thumma jadduhu, kemudian yang ketiga adalah kakeknya. Ini urutan nasab dari bapak ke atasnya, bapak, kakek, terus ke atas. Thumma al-aqrab fal-aqrab min asabatihi, kemudian kerabat-kerabat yang lebih dekat, maka itulah yang didahulukan, yang mereka adalah bagian dari ahli waris yang berupa asabah, yakni saudaranya, pamannya, kerabat-kerabatnya. Ini adalah orang-orang yang paling berhak yaitu untuk memandikan. Jadi bukan tim jenazah yang paling berhak. Nah, yang paling berhak itu adalah yang tadi kita sebutkan, yang telah diwasiatkan, yang mendapatkan wasiat untuk memandikan, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya, kemudian kerabat yang paling dekat, berupa asabah, paman, bibi, anaknya, atau mungkin wasiat kepada suaminya, maka dia yang paling berhak. Dan ini berlaku untuk kaum perempuan yang tadi kita sebutkan. Kemudian masalah apakah boleh suami memandikan jenazah istrinya atau sebaliknya istri memandikan jenazah suaminya. Yang benar adalah boleh. Kata ulama, walikullin minaz zawjayn ghuslu sahibihi, dan masing-masing dari pasangan suami istri boleh memandikan pasangannya.
Ini bahasan pertama yang paling harus diingat, yang harus kita ingat, bahwa yang paling berhak, paling utama untuk memandikan jenazah itu adalah orang yang mendapatkan wasiat dari si mayit, kemudian bapaknya, kemudian kakeknya ke atas, kemudian kerabat terdekatnya seperti saudaranya, laki-laki maupun perempuan, kemudian anaknya. Baik. Intinya di sini adalah bahwa tim pemandian jenazah itu berlaku ketika tidak ada ketersediaan dari pihak keluarga atau diwasiatkan. Misalnya si mayit tidak pernah berwasiat mau dimandikan sama siapa, kemudian bapaknya juga tidak bisa, kakeknya tidak bisa, saudaranya tidak bisa, anaknya tidak bisa. Baru di situ kemudian tim jenazah tampil untuk memandikan mayit tersebut. Paham ya Umahan? Bisa dipahami? Baik. Jadi jangan dibalik ya Ibu. Jangan nanti merasa yang paling berhak untuk memandikan itu adalah tim jenazah, ya tidak gitu. Itu kondisi darurat ketika tidak ada lagi orang-orang yang disebutkan lebih layak untuk memandikan. Oleh karena itu keluarga kita mesti mengerti hal itu. Memandikan jenazah anak kita, suami kita, bapak kita, anak kita. Nah, masalah kedua, tata cara memandikan jenazah. Satu, menutup aurat mayit. Jadi auratnya si mayit wajib ditutup. Sebagaimana dia masih hidup, wajib ditutup auratnya. Aurat mayit ketika dimandikan, jika yang memandikannya adalah sesama perempuan, jadi anggota badan dimulai dari pusar sampai ke lutut. Ya, artinya kalau dalam prakteknya adalah kita tutup dari mulai pangkal leher sampai ke betis. Ini yang paling pertama yang harus dilakukan. Jadi keadaan mayitnya masih berpakaian, kan biasanya meninggal dunia dan keadaan masih berpakaian. Pakaian terakhir yang dia pakai oleh mayit tersebut. Entah dia ketika sakit atau wafat mendadak, dalam keadaan dia berpakaian. Pakaian tersebut harus dilucuti. Nah, untuk melujutinya, untuk membukanya, harus lebih dahulu disiapkan kain untuk menutup auratnya. Sehingga ketika prosesi pembukaan pakaian tersebut, auratnya sudah tertutup langsung oleh pakaian yang baru. Begitu maksudnya. Ini satu. Menutup aurat, siapkan kainnya. Barulah kemudian kita masuk ke tahap kedua yang tadi, yujarriduhu min malabisihi. Kita buka semua pakaiannya. Berarti ada tim di situ. Ada 4 orang, 2 di depan, 2 di bagian bawah. Di situ di arah kaki untuk memegang kain. Memegang kain untuk menutupi auratnya. Dan 1 orang bertugas untuk membuka pakaian yang sedang dipakai oleh mayit tersebut. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud, hal yujarridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kama nujarribu mautana. Ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat bertanya, apakah kita telanjangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memandikannya sebagaimana biasa kita menelanjangi mayit yang kita mandikan. Di sini ada dalil bahwa mayit-mayit yang meninggal di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pakaiannya dibuka semuanya, ditelanjangi baru dimandikan. Ini bentuk pendalilannya dalam atau dari hadis yang sahih. Baik. Berarti sesi yang ini Bu, saya ulangi lagi, sesi membuka pakaian. Ini disiapkan dulu kain, dibentangkan oleh 4 orang, 2 orang di atas, 2 orang di bawah di arah kakinya, dibentangkan kain, 1 orang pun bertugas untuk membuka pakaian. Membuka pakaiannya bagaimana caranya? Dibuka seperti biasa, kalau ada kancingnya dibuka, dicuci semuanya. Adapun pakaian dalam, kalau dirasa susah untuk dibuka, maka boleh digunting. Digunting. Jangan dipaksakan untuk dibuka sebagaimana dibukanya pakaian pada badan orang yang masih hidup. Diambilkan gunting, diputus itu pakaian dalamnya, yang di atas maupun yang di bawah, diambilkan gunting, digunting. Dan ini tidak masuk ke dalam kategori mubadzir, karena biasanya pakaian yang dipakai oleh mayit, pakaian terakhir yang dipakai oleh kita dan kita bawa meninggal dunia itu tidak ada yang memakai lagi. Ada yang memakai lagi itu? Tidak ada. Dibuang biasanya. Karena dari itu boleh diguntingnya, boleh digunting. Dan di situ ada pelajaran yang sangat-sangat mendalam dulu. Itulah pakaian yang terakhir yang kita pakai, dan yang terakhir itu pun harus dibuang dari badan kita. Tidak ada yang kita bawa meninggal dunia, tidak ada yang bisa kita bakar-bakar. Kita tinggalkan semua sampai pakaian yang paling terakhir menempel di badan kita harus dicuci dan harus dibuang. La haula wala quwwata illa billah. Demikian manusia tetap saja memburu dunia berlebihan, bahkan sampai bermusuhan, sampai saling mencela, saling semua karena harta, padahal seperti itu keadaan. Setelah itu selesai, baru kita letakkan di ranjang tempat untuk dimandikan. Tsumma yad'uhu 'ala sariril ghusli. Setelah dibuka pakaiannya, sudah diganti dengan bahan yang baru untuk menutup auratnya, baru kita bawa ke ranjang. Ini nomor berapa ya? Nomor 2, nomor 3 diangkat ke ranjang. Ke ranjang yang akan tempat dimandikannya. Sebagian proses memandikan jenazah, pembongkaran atau pelucutan pakaian itu dilakukan di atas ranjang pemandian. Boleh seperti itu, tidak ada masalah. Bagaimana mudahnya saja, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh diperdebatkan. Tapi yang lebih mudah yang seperti ini, karena kan keadaannya mayit itu misalnya meninggal di ranjangnya sendiri di rumah misalnya, atau di ranjangnya di rumah sakit. Ketika dimandikan, nah disitulah dia dibuka pakaiannya, kemudian dipakaikan bahan yang untuk menutup aurat yang baru dipindahkan ke ranjang pemandian. Pemindahan ini biasanya berat, butuh bantuan laki-laki, karena sebagian mayit berat untuk diangkat.
berat atau ringannya mayit itu tidak ada hubungannya ya Ibu dengan mitos-mitos. Mayitnya berat ya, tidak ada ya. Kita harus husnuzan kepada orang lain. Tidak boleh orang berkata di luar ketika melakukan prosesi pemandian jenazah, mengangkat jenazah ke kubur di rumah dia cerita, mayitnya berat banget ya. Jangan nih dosanya banyak, jangan begitu. Itu kita gibahi orang. Memang beratnya segitu. Karena masyarakat begitu, kalau jenazahnya ringan jenazahnya, ya emang kurus tuh. Ya, ini sakit dia kurus, meninggal ringan lah. Jadi tidak ada hubungannya. Ini sering terjadi di masyarakat. Digosipin mayitnya, dikatai mandi berat banget. Ini lisannya tidak bagus tuh seperti itu. Aib orang dia ceritakan, tidak boleh. Harus kita tutup. Apa yang kita lihat ketika memandikan jenazah, kita harus silent di situ. Tutup rapat-rapat, dijaga rahasianya agar kita juga dijaga rahasia kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adat yang harus paling penting untuk kita lakukan. Yang intinya kalau kita memandikan jenazah, begitu kita masuk dalam prosesinya, jadilah orang yang teliti. Ketika kita sudah selesai darinya, jadilah sebagai orang yang tuli dan buta, seolah-olah tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar. Diranjang kemudian, ini nomor catat saja nomornya sendiri Bu ya, dinomorin sendiri ya. Yang nomor berikutnya yarfa' ra'sahu, diangkatlah kepalanya, kita angkat bagian kepalanya ke atas sampai seolah-olah posisinya mau duduk. Ini proses untuk menguras sisa pencernaan, sisa bahan makanan atau sisa kotoran yang masih ada di dalam perut dan lambung si mayit. Ini sebelum dimandikan harus dibersihkan. Ulangi lagi, ini proses berikutnya adalah setelah dibuka pakaiannya, sudah diranjang, kita akan membersihkan sisa-sisa makanan dan kotoran yang belum sempat terbuang dari dalam usus si mayit tersebut, supaya nanti ketika disolatkan jenazah tidak ada lagi yang keluar, sudah kering, sudah bersih. Kalau tidak dilakukan hal ini, nanti khawatir sudah dikafankan, malah ketika sholat jenazah keluar sendiri dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, akhirnya menjadikan orang tidak mau mendekat. Kan kasihan mayitnya jadinya. Jadi harus kita lakukan hal ini. Ini membuang sisa-sisa kotoran yang ada di dalam lambung si mayit atau saluran pencernaannya. Caranya adalah dengan ditegakkan, diangkat kepalanya sampai ke seolah-olah setengah mau duduk, seperti mau duduk. Lalu perutnya diperas. Peras itu dengan tangan kiri, ada satu orang yang memberdirikannya, lalu kita peras. Ini kita tekan perutnya dengan cara yang lembut. Sembari kemudian mengalirkan air di bagian pencernaannya yang di bawah, saluran pencernaannya yang di bawah. Nah, prosesi ini sebaiknya dilakukan dengan memakai sarung tangan. Tidak boleh kita menyentuh bagian tersebut tanpa sarung tangan. Baik, ini ada afaf. Di sini saya mau contohkan di depan situ bagian ini. Sini.
biar cepat waktunya. Duduk. Ya, terus ke sana. Nah, duduk. Ya. Bismillah. Nah, misalnya begini, ini kan sarung ya, dua orang, itu auratnya, ada satu orang kemudian dia akan begini. Biasanya yang ini untuk menyandarkan kepalanya. Gini. Satu orang di situ untuk membersihkan yang di bawah begini perutnya. Ini namanya yaksir, perutnya dikuras. Kita kuras perutnya. Biasanya dalam praktek itu, saya juga pernah mandikan jenazah beberapa kali. Ini kakinya kita buka. Jadi mirip kayak proses melahirkan, Bu. Nah, perutnya begini. Jadi satu orang nanti tugasnya untuk membersihkan yang bawah, disiram. Nah, siram. Sampai benar-benar yakin sudah tidak ada lagi yang tersisa dari kotorannya. Nah, ini bagian yang paling penting dalam memandikan jenazah. Ini bagian yang paling berat. Dari itu tadi disuruh yang paling bagus itu adalah keluarga. Karena kalau keluarga tidak ada rasa jijian kan. Kalau orang lain bagaimana? Kan belum lagi mental itu mayit, belum berdua rasa jijian. Jadi kurang ikhlas dia. Tapi kalau misalnya anaknya sendiri, bapaknya atau suaminya, ya berjalan dengan baik. Di samping itu di situ kita pelajaran, kita kalau makan jangan banyak-banyak. Jadi kita puasa, khawatir kalau kita meninggal dunia, ini perut itu isinya makanan semua harus dibersihkan. Baik. Coba bagian yang ini saya tim jenazah yang mana ibu timnya? Ibu yang akan cikal bakal jadi tim yang mana? Coba praktekkan di depan itu. Satu jadi mayit misalnya. Saya di sini saja, ngarahin di sini saja. Coba ini Mariam sini, Mariam sudah. Sudah. Siapa yang menjadi mayit bisa tidak ada. Berarti betulnya itu dua orang saja. Satu mayit dua orang. Satu mayit 5 berarti. Nah itu yang kecil aja yang jadi mayit misalnya. Ini saya batal. Ya. Ibu yang akan ketua timnya siapa ibu? Ibu. Baik, yaudah. Yang tadi itu. Balik. Nah, ibu. Ibu, ayo angkat. Nah, diangkat kepalanya bu, coba. Kalau ibu berdua aja angkat berdua kepalanya, diangkat kepalanya. Ingat bu, kepala mayit itu berat. Bukan secara hidup karena dia tidak ada lagi tenaga untuk menahan dirinya, tidak ada otot lagi, dia berat. Nah, itu perut jam itu bu, ditekan bu dengan pelan-pelan sampai keluar. Satu cukup, satu cukup. Nah,
Satunya nyiram, menyiram ke situ. Siram. Iya pakai selang, siram pakai selang. Ditekan, misalnya seperti itu sampai keluar. Tunggu dulu lagi, ditekan lagi sampai bersih. Itu koordinasinya ibu sama yang nyiram. Misalnya ibu ini yang nyiram, ibu juga menekan perutnya, ditanyain sudah belum bu? Itu kan? Nah, kita kan nanti ketika membersihkan saluran pembuangan yang di bawah itu sarung tangan, terus pakai sarung lagi, pakai bahan lagi, tidak boleh langsung kena dengan tangan. Tangan ada bahan untuk mengeceknya. Oh ini masih kuning nih, masih kuning, disiram lagi, dicek lagi, diperas lagi, ini masih kuning nih, ambil seperti itu. Ya. Ini prosesnya lumayan lama. Bagian ini yang paling penting ibu ya, harus beres yang ini. Ya, pakai selang. Jari yang masuk nggak Ustaz? Jangan, nggak boleh. Tunggu, cukup. Ya tunggu saja, kan diperas tuh. Itu kan karena saluran pembuangan kita itu, anus kita itu kalau sudah meninggal dunia ototnya tidak ada, jadi mengalir sendiri, tidak lagi dalam menahan. Jadi cukup dengan ditekan, itu langsung keluar dia. Ya, tahan, kemudian dicek pakai tangan, dibungkus sarung kayak kapan sudah disiapkan begini. Cek, oh masih kuning, siram lagi, ditekan lagi sampai tidak ada yang keluar. Kalau perhatikan dulu bu, jangan semuanya bicara, perhatikan saya dulu. Kalau sudah ibu yang mengecek, tukang siram bilang sudah cukup, nggak ada lagi yang keluar bersih, baru cukup. Kalau ibunya yang tukang siram bilang masih ini, berarti ini lagi. Kuras lagi perutnya begini, tekan lagi seperti itu. Sekali lagi dikatakan, dari itu tadi dikatakan yang lebih bagus itu adalah keluarga lebih bagus. Ibu boleh berwasiat, nanti kalau saya meninggal yang mandiin saya itu saya mau anak saya mandi lagi, boleh. Kalau kita dipanggil, akhirnya kita nanya dulu ya. Betul, nanya dulu ke si keluarga, bukan langsung ujuk-ujuk kita yang maju. Ini sering dilanggar sama teman-teman sudah ngaji juga, teman-teman sudah buat tim jenazah, kalah berat ada orang. Tanya dulu, ini keluarganya ada yang bisa tidak, mau enggak? Itu terakhir kali, si anak mana, si suami mana, kakeknya mana, bapaknya mana. Mereka lebih berhak. Faedahnya adalah untuk prosesi yang ini. Berarti kalau kita hanya sebatas membantu seini aja. Betul ibu, ya bisa kita arahkan begini. Kalau memang ibu mau ayo dikawal begini, seperti saya begini gitu. Seperti itu. Bahkan kalau kita pikir-pikir bu, ya masa sih terakhir kali kita tinggal dunia tidak ada yang mengurus kita, anak kita pas masih hidup aja. Supaya begitu kan? Paling bagusnya ya keluarga kita yang mengurusnya. Anak laki-laki boleh, ibunya, suami boleh, laki boleh. Mungkin yang keluarga yang agak jauh, seperti paman itu jangan. Yang perempuan kalau yang sama perempuan lebih bagus. Yang laki-laki itu hanya sebatas boleh itu adalah suami dan anak. Dia adalah asal usulnya atau bapaknya. Baik, ini sudah dimengerti, catat baik-baik ini prosesnya tadi sudah dalam keadaan telanjang, dia mayat itu dibersihkan. Gak perlu di piring kanan piring kiri. Gak perlu, betul begitu aja. Tahan itu kan lama nanti. Makanya 2 orang, satu tahan kepala, satu punggung, meras terus.
Baik. Sudah. Baik. Kemudian Ibu, dalam hal ini perlu diingat, dicatat, kita catat dan perhatikan. Kita di Indonesia membayangkan umumnya memandikan jenazah itu sesuatu yang sakral, sehingga banyak orang tidak berani mendekat ke mayit. Seolah-olah ada mitos, serem begitu. Ini tidak boleh ada pada diri seorang yang muslimah, yang beriman. Mayit itu tidak najis, dia suci hukumnya. Dan dia mayit orang yang beriman, orang baik. Maka tidak ada alasan untuk takut atau mensakralkannya atau memandangnya berbeda. Tidak boleh. Itu perintah dari syariat. Tidak boleh ada istilah pamali atau yang lain-lainnya yang beredar di masyarakat. Sebagaimana kita memandikan orang hidup, ya orang mati juga begitu, sama. Tidak ada bedanya. Nah, jadi rasa canggung karena dia mayit itu harus dihilangkan, Awal-awalnya pengalaman kami pertama kali memandikan jenazah, itu malamnya itu udah bisa tidur, kebayang wajah mayit itu, tapi setelah kedua kalinya udah biasa, yaitu saudara kita orang beriman, ya kita mandikan. Nyentuhnya sudah berbeda kalau orang yang tidak biasa, ini mayit loh gitu, bukan orang hidup, orang udah mati. Tapi harus dihilangkan perasaan itu, canggung itu harus dihilangkan. Anggapan-anggapan yang tidak ada dalilnya harus dihilangkan. Dia orang beriman, muslimah, saudara kita, beriman kepada Allah, dia tidak najis, mudah. Kemudian setelah itu kita memperlakukan mayit tersebut. Ini adab yang mesti ada pada diri kita. Baik, sesi berikutnya kemudian setelah tadi kita lucuti pakaiannya, kita carikan kain pengganti untuk menutup auratnya, kemudian prosesi membersihkan khusus sehingga tidak ada lagi yang keluar setelah dia dimandikan nanti. Baru kemudian kita memandikan dia terlebih dahulu dengan cara memulai membasuh bagian yang kanan. Karena Nabi SAW bersabda, Ibda'na bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha. Mulailah kalian memandikan dia pada bagian-bagian kanannya dan area-area tempat dia berwudu. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika putrinya Nabi SAW meninggal dunia. Jadi kasusnya dulu putri Nabi meninggal dunia. Tidak salah Zainab radhiyallahu taala anha dimandikan oleh para sahabat yang mereka tahu ibu-ibu lah istilahnya kalau di hari ini, ibu-ibu yang memandikan. Dan Nabi memberikan komando dari luar. Nabi memberikan komando berbunyi ibda'na bimayaminiha. Mulailah dengan bagian yang kanan. Jadi ini sekarang sudah selesai tadi kita menguras isi perutnya, mulai kita mandikan sekarang. Mulai dari bagian yang kanan. Sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu menutup semua saluran, semua lubang-lubang yang ada di bagian wajah supaya tidak masuk air ke dalam rongganya. Mulutnya, telinganya, hidungnya kita waspadai, tidak boleh masuk air. Maka kita taruhkan kapas dulu, Bu. Taruhkan kapas dulu di bagian mulut, lubang telinga. Jadi ada tim di situ yang sudah mempersiapkan sebelum mandi mulai, ada tim yang
mereka mempersiapkan apa? Kapas untuk menutup hidung, telinga, mulut, mempersiapkan daun bidara, mempersiapkan kafur. Itu timnya beda. Jadi ada dua tim di luar untuk persiapan yang itu dengan sekaligus kain kafan, tim pemandian. Jadi ada dua Bu ya itu. Kalau tidak nanti berantakan tuh pas acara pemandiannya. Bingung, ini mana, belum tersedia. Jadi dari sejak awal itu sudah ada dua timnya. Satu tim mempersiapkan kapas, sabun, dan bidara. Itu diolah sama satu tim ini. Satu timnya adalah yang masuk ke pemandian. Baik, kita mulai bagian kanan. Itu dari kepalanya, bagian yang kanan, kemudian tangannya, kemudian pahanya, kakinya. Kita pindah ke bagian yang kiri, kepala bagian kiri, turun ke leher, ke tiap, terus ke kaki, dimandiin. Kemudian di sini penting adalah masalah memandikan punggungnya. Memandikan punggung. Ini ada caranya. Ada caranya membalik jenazah supaya mudah untuk dibalik. Sekarang saya praktekkan sama Afaf dulu, baru nanti sama anak yang tadi. Terus ini Pak. Duduk. Barakallahu fiik. Kajian juga. Baik. Nah, ini misalnya mandi kuning, semua tidur, kapas ya. Baik, kapas, bersih kapas piring, rapi, di kapas. Seperti itu. Kadang ini sering terjadi kalau di kemudian itu gak siap jam itu. Karena keluarga pusingnya, jadi itu kalian urus kapas sembarang aja gini-gini. Kalau begitu. Serem kan dirinya tidak main, serem juga. Tidak boleh itu sebenarnya. Kita harus berbuat baik kepada orang. Kalau meninggal terakhir dia di dunia bersama kita, dia selain itu sudah tinggal nama saja. Itu perlu diingat namanya. Kalau udah lah, tidak ada apa-apa lagi. Jadi kita harus yang bagus napasnya di mulut, di sini supaya nggak masuk air ketika diguyur. Nah, kalau udah diguyur bagian kanan, kepalanya disapu, ini yang paling berat dari perempuan ya, bagian nyapunya. Nanti membaliknya itu, caranya itu kan mayat keras tuh. Kita ingin balik ke sana, caranya itu adalah kakinya yang dibalik dulu begini. Nah, kalau ini begini, tulangnya itu ngikut ke sana. Baru kemudian, tuh, ini mudah. Baru kita guyur begini. Ini kita punggung yang sebelah sana naikkan lagi ini, situ, tahan. Gitu. Terus nanti kalau habis mandi itu nggak boleh berdebat ketik di dalam. Ini dulu nggak boleh. Udah ngalah-ngalah aja kan, menurut dia aja. Ini juga ya sudah. Kadang terjadi suka begitu kan orang Indonesia yang tidak mandi lebih cerewet. Nah, yang kayak gitu tuh diambil tangannya suruh pergi aja tuh, pergi, jangan di sini, bikin pusing. Bapak juga ada yang begitu, orang lagi sibuk dia di luar itu, bikin pusing. Ya, itu pihak apa namanya penonton lebih jago daripada komentator. Ini caranya seperti itu. Terus kalau perempuan dia rambutnya itu berdiri kan, berdiri. Kan rambutnya panjang tuh. Kalau jenazah perempuan, bagian ini yang didahulukan dulu, ya. Bagian rambutnya didahulukan dulu oleh tim, sampoin dulu, bersih lagi tutup ininya, air yang banyak supaya kering, sampo-samponya semuanya. Ini yang lebih dahulu kalau jenazah perempuan.
baru kemudian turun ke bawah. Supaya nanti pada prakteknya itu tidak kerepotan. Kalau yang keluar ini belakangan selesai, nanti bekas sapu itu badannya lagi licin lagi. Jadi ini dulu diberesin ini, baru kemudian bawah. Baik. Kenapa? Nanti sekarang dijelaskan. Sekarang akan dijelaskan sekarang. Duduk. Baik, begitu tadi cara prosesi pemandiannya, mulai dari yang kanan-kanan semuanya, sampo semuanya. Masalah wudu ini kemudian disebut oleh ulama disunnahkan mewudukan mayit, Letaknya kapan diwudukan? Apakah di awal-awal ataukah di akhir? Di awal-awal ataukah di akhir? Ini boleh dua-duanya. Boleh di awal, boleh di akhir. Tapi kalau kita lihat dari prosesi masih hidup, wudu itu bagusnya di mana, Bu? Di awal apa di akhir? Bersihnya itu di akhir apa di awal? Di akhir. Berarti wudukannya di akhir. Ini kan mayit bukan junub dia. Kalau junub mandi besar, sunnah wudu di awal. Ini mayit junub apa enggak ini? Karena enggak dia enggak junub. Enggak junub dia. Dari itu hadis yang tegas mengatakan harus wudu itu pun tidak ada di dalam hadis. Hadisnya berbunyi wa mawadhi'al wudu'i minha. Mulai dari bagian kanan dan basuhlah tempat-tempat wudhunya. Jadi membasuh tempat wudhu itu bagian dari memandikan sebenarnya. Dan ulama mengambil pemahaman maksudnya berarti diwudhukan. Diwudhukan. Kalau begitu di mana letaknya tidak disebut di hadis. Boleh di awal, boleh di akhir. Tapi ada hadis yang secara umum mengatakan perlakukanlah mayit sebagaimana engkau perlakukan orang hidup. Biasanya kalau mandi terakhir itu adalah wudu. Misalnya mau sholat Jumat, dia mandi wudu, kemudian setelahnya kemudian dia siap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan secara proses pemandian itulah yang lebih mudah. Lebih ini rasanya. Setelah selesai mandi baru kita wudukan. Nah, di sini membutuhkan jangan dipaksain. Seperti misalnya harus umur sampai dalam, jangan. Nanti masuk air. Sekedarnya saja. Di hidung juga sekedarnya saja. Sekedar cara berwudu saja. Setelah berwudu baru selesai, barulah kita keringkan dengan handuk supaya keikapannya nanti tidak basah. Terutama bagian rambut. Oleh tim pemandian bagian rambut itu yang harus kering supaya tidak keikapannya basah nanti, tidak enak dilihat. Ibu kalau mandi kemudian basah-basah bajunya enak enggak? Tidak enak. Mayit juga begitu. Masa kita bawa mayit ke masjid dibuka tahu-taunya jenazah kafannya basah, karena rambutnya belum kering. Nanti orang kabur dilihat, mengerikan ini. Nah, dari itu lebih ihsannya lebih bagusnya lagi adalah boleh kita menggunakan alat pengering rambut. Apa namanya itu? Ya itu. Sediakan itu keringin rambutnya. Boleh hukumnya pun tidak ada masalah. Di ruangan tempat pemandian tersebut. Biasanya kan pakai handuk. Itu kan belum ada mesin pengering rambut dulu. Kalau ada sekarang kenapa tidak? Pakai saja biar cepat untuk dimandikannya. Pelan-pelan dikeringin rambutnya. Baik, ini adab-adab dalam memandikan
jenazah tersebut. Baik, setelah selesai mandikan tersebut, kemudian tim kain kafan berbarengan itu ibu. Ketika tim jenazah memandikan mayit, kain kafan sudah siap. Kain kafan sudah siap, sehingga nanti ketika selesai mandi, mayit langsung segera diangkat ke kain kafan tersebut. Jangan sampai kita sudah selesai mandi, menunggu lama di situ, kain kafan belum siap, kan kurang etis, kurang bagus. Mayit tanpa pakaian yang jelas di situ, berada di tempat pemandian, di meja tersebut, di ranjang tersebut lama-lama. Jadi harus gercep. Yang harus gercep itu dua belah pihak ini, yang memandikan dan yang menyiapkan kain kafan. Harus lebih gercep dia untuk menyiapkan kain kafan tersebut. Nah, dari itu kain kafannya mana? Ada nggak kain kafan sih? Udah dibawa ya? Ada tadi ya, Bu Hanifah tadi katanya ada. Coba dibuka Bu, mana tim jenazah, coba keluarkan juga. Harus permisi dulu sekejap. Permisi dulu. Ini tim kain kafan khusus ya. Tim yang mandi di ruang pemandian itu tim yang ini jadi tidak semuanya dikerjakan sama yang mandiin. Baik. Pertama Bu, yang kita perhatikan tim apa namanya kain kafan, arahnya, ingat arahnya. Jadi arah kain kafan itu mengikuti arah dia akan nanti disolatkan, supaya tidak diputar-putar lagi setelah di kain kafankan. Misalnya di masjid ada kiblat di situ, kepala ada sana, berarti arah kain kafannya begini persis. Ini di masjid itu udah ya, nanti di rumah bingung tuh. Ini di mana ya ini? Tim kain kafan sudah jelaskan kepada tuan rumahnya. Ini arahnya kiblat mana? Kiblat sana. Oh berarti begini. Kepalanya di sana. Jenazah nanti dan tidak akan dipindah nanti ini. Soalnya ini tidak dipindah lagi. Kalau di situ ya di situ diletakkan. Nanti yang mau sholat di situ sampai dibawa ke masjid. Itu manfaatnya. Kalau tidak berarah misalnya begitu, nanti repot lagi tuh. Digotong lagi. Kasihan mayitnya. Yang kasihan juga orang yang hidup untuk bolak-balik dan begitu. Jadi siapkan dulu arahnya. Pertama talinya dulu. Tali 1, 2, 3, 4, 5 tali.
Kalau aja 5 lebih afdal 5. Sini Bu. Di sini yang tim sini. Jangan lupa Bu ya, tali dulu. Soalnya nanti kalau belakangan tali repot untuk memasukkan itu ke samping. Tali dulu. Sudah? 1, 2, 3, 4 ya, cukup 5. Bentangkan terus Bu, bentangkan. Yang luas. Ya. Nah, tim kelengkapan ini yang perlu disiapkan itu ada namanya hanut. Disebut hanut. Hanut itu adalah kapur barus ditumbuk dengan minyak wangi yang bagus, minyak wangi yang non alkohol. Minyak wangi botol ada di situ, minyak wangi ada. Kapur barusnya ada dan berlihat kali coba Bu. Oke. Kapur barus sama minyak wangi. Itu Bu, yang putih itu loh ampernya. Nah ini minyak wangi itu yang mana? Minyak wangi. Terus kapurnya mana? Udah ditumbuk ya? Oh iya. Ya. Itu piringnya mana? Piring mana? Ada piring. Ada mangkok kecil. Berarti nanti dipanggil yang punya rumah, Bu ada ini enggak gitu, ada apa namanya mangkok. Ya, supaya jadi hanut dicampur. Ya dicampur dulu Bu. Itu jadi hanut itu adalah percampuran dari kapur barus dengan minyak wangi. Ya, supaya wangi. Bukan di situ. Itu yang buat ditabur nanti. Itu contoh kecil aja ya. Nah, terus taruh minyak wangi yang banyak, terus diaduk. Yang wanginya diaduk terus. Tapi ini yang minyak ini itu ada alkoholnya, tidak ada ini. Ada minyak wangi dijual yang dia adalah minyak wangi yang cair. Nah, ya, tuang di situ, tuang yang banyak. Ini kapur barus. Tuang. Barusnya kita masukin ke mangkok, kemudian minyak wanginya kita siram ke. Terus diaduk. Yang secukupnya saja. Diaduk terus. Diaduk, baru ditabur Bu. Ditabur di sini. Di kain kapannya. Ini kan satu. Setelah satu baru lagi yang kedua. Jadi setiap helainya betul, untuk supaya tidak datang hewan. Tabur ini. Ya, tabur aja. Ini tidak tabur. Afwan, nggak apa-apa, langsung aja lah. Nggak apa-apa. Nah gitu. Ada wanginya nggak Bu? Iya. Wangi banget kan? Tabur. Kalau udah cukup. Lapis kedua. Terus yang Yang kedua lagi. Terus di atasnya taburin lagi gitu. Sama. Ini maksudnya Ibu. Tadi kan ada yang
dibilang nanya dimiringkan kan ya, mungkin pernah dengar di tempat yang lain kan gitu ya. Itu tidak ada masalah. Maksud tujuan dari keikapan itu adalah menutupi aurat si mayit supaya rapi, itu saja. Nah, caranya bagaimana itu diserahkan kepada masing-masing sebenarnya. Tidak ada hadisnya harus miring. Jadi kalau jadi hadis miring sampai mati atau hadis miring. Maksudnya adalah apa? Untuk menutup aurat. Dan itu laki-laki 3, perempuan 5. Yang 5 itu pendapat fuqaha. Karena kalau 3 biasanya masih bisa nampak. Beda dengan zaman Nabi dulu, sarungnya tebal kapannya. Kalau sekarang kan dibuatnya tipis-tipis. Kalau cuma 3, tembus nanti tembus pandang. Nah, bilang 5 saja kalau begitu. 5 ini panjang begini aja atau bisa dibikin ini? Ini untuk yang keduanya itu kata ulama, satu jadi baju sama uban itu maksudnya bawahan dia yang sarung gitu. Seperti itu. Tapi langsung juga tidak ada masalah. Nah, dipakaikan nanti seadanya dengan kain kapan. Ini sudah 1, 2, 3. Yang 2-nya mana yang 2? Sudah cukup ya. 3-nya ini untuk laki-laki. Ini cukup sudah. Yang terakhir di sini ini ditambah lagi sama hanut tadi itu. Hanut itu kalau sudah ready siap begitu, baru kemudian dibawa mayat itu ditaruh di situ. Ulama kemudian menambahkan, kan ada kondisi mayat itu misalnya tidak berhenti menetes darah, alhamdulillah misalnya, atau ada cairan yang tidak bisa kering dari badannya mengalir terus. Dari itu disuruh buatkan bahan yang agak tebal di area pantatnya itu dibatin. Nah, perban istilahnya perlap di bawah nih, di tempat bagian area pantatnya itu perlap di situ. Itu cukup sebagai celana istilahnya, boleh dilakukan untuk antisipasi tidak lepas. Pernah kasus terjadi mayit yang saya mandikan itu begitu, di bagian belakangnya semoga Allah merahmati beliau, di sini itu luka diabetes kan. Nah, itu kan adalah terus. Alhamdulillah menarik. Jadi kasus jenazah itu banyak ibu, bukan normal kan. Juga orang meninggal banyak kasusnya ya. Ada yang tadi itu diabetes, luka di sini, kan ada terus darahnya bu, nggak bisa kering. Itu kalau dicari kitab nggak ada panduannya ini bagaimana, dikembalikan di kondisi masing-masing. Akhirnya kita ambilkan perban di dokter itu, kita ambilkan perban, sarungkan di sini, tebal kita pokoknya tempel lah gitu supaya tidak mengalir darah. Jadi hal-hal kondisional seperti itu dikembalikan kepada tim jenazah. Tidak ada aturan khusus yang ada dalam hadis. Intinya adalah bagaimana berbuat baik kepada mayit tersebut lainnya masih hidup. Boleh itu nggak Ustaz? Misalnya kan ditutup pakai kain kasa kan gitu ya? Boleh. Terus dikasih kayak yang buat boleh dalam kondisi tertentu boleh, tidak bisa berhenti mengalir lukanya, boleh dan itu dilakukan. Seperti itu. Itu tim medis zaman sekarang kan modern, bisa ditanya bahan yang ramah untuk kulit itu yang biasa orang pakai kalau hidup apa ya pakai itu. Jangan pakai lakban. Kita mayit itu kan manusia, bukan banner kayak begini, terlalu aja, nggak bisa kayak gitu. Tapi itu terjadi kadang karena tidak siap, tidak mengerti, makanya saya jelaskan sekarang harus disiapkan, tidak kelabakan di hari itu. Jadi tim jenazah itu sudah konsultasi dengan keluarga, panggil, Bu, sepertinya ini yang kita butuhkan, jenazahnya bukan jenazah biasa, kondisinya khusus, ada lukanya, ada ininya, harus ada yang diperban, segera dibelikan, disiapkan semua itu supaya cepat proses kain kafannya dan cepat untuk disolatkan. Kasus terjadi ya di situ kadang ini nggak berarti ada tanya bagaimana ya kelabakan. Udah pakai masalah aja nggak apa-apa, kelabakan ini kan tidak
tidak ihsan, tidak berbuat baik kepada manusia. Berarti proses pelesteran itu pada saat selesai memandikan masih di area mandi ya Ustaz? Bagusnya di situ. Makanya koordinasi ini tim pemandian udah tahu nih dia nggak berhenti. Ya sudah kita di situ kita main kasa itu sama kapas, ditempel, kemudian di apa namanya pakai plaster medis itu supaya dia menempel. Nah, Apa Ustaz, kadang ada yang suka menutupi gitu. Jadi kita tahunya kalau pas memandikan itu gimana? menutupi maksudnya Iya, Kalau ada dia yang menutupi menutupi, kalau tapi kadang ada yang enggak gitu. Nggak Ngomong, setengah. nggak setengah. Jadi Tidak kita diinfokan kita sebelumnya. jalan gitu. Kan otomatis kadang kita juga udah duduk gitu kalau nyari harus nyari yang buat itunya gitu. biasanya kalau luka itu harus ketahuan tuh bagi yang tim mandi itu langsung lihat. Karena kan dia di depan kita tahu nih darahnya ngalir terus itu kelihatan sudah bersih masih ada darah nih gitu. Kasus terjadi saya mandikan begitu terakhir kali darah keluar lagi di punggungnya di belakang setelah selesai. Saya langsung perintahkan ken kasar dan kita tempel kan di situ. Setelah itu alhamdulillah tidak keluar lagi. Intinya kita yang memandikan jenazah itu sekaligus dipimpin istilahnya untuk menginstruksikan. Ini kurangnya ini harus butuh ini. Gitu. Jadi harus tipikal ibu yang punya leadership. Nah, bukan tipe ibu yang nggak enak biarin jangan itu nggak boleh dia mandiin itu. Dia harus amanah kan amanah itu. Amanah ini amanah dia sakit ya sudah kita harus instruksikan kepada keluarga mayit ini butuhnya ini supaya segera dihadirkan. Nah, ini ada ini. Kita pernah kejadian apa ada bekas infus itu masih ada jarumnya itu sebaiknya dilepas. Harus dilepas. Nggak boleh dia nempel lagi. Harus dilepas. Bahkan kata ulama kalau giginya emas ada yang bilang harus dilepas karena itu harta untuk warisan. Misalnya giginya emas 5 di sini, lumayan kan? Satunya berapa gram itu? Ya, sebagian mengatakan boleh dilepas kalau ahli warisnya belum menuntut. Itu jadi warisan kan bisa dijual emas itu, bisa didaur ulang. Makanya jangan pasang gigi emas tuh. Tidak ada manfaatnya. Jadi itu contoh kan. Zaman dulu kan banyak kakek nenek kita kan yang kaya pakai gigi emas, kebanggaan itu. Kalau biasanya mungkin gitu. Gigi emas. Baik. Kalau ini kemarin itu kita mandikan yang bekas infus itu masih ada jarumnya, tapi nggak ada yang berat nggak bisa bukannya itu nggak ada yang bisa bukan, jadi kita ramah-ramah saja biarin aja kata yang keluarga itu. Intinya kan di situ tim keluarga sudah tidak memikirkan lagi yang begitu kan. Psikologis orang yang tertimpa musibah itu kan beda dengan orang normal. Kita lapor ke dia, ini ada infusnya bagaimana? Dia nggak bisa ngasih solusi. Dia lagi bersedih, lagi banyak, sedang begitu psikologisnya. Maka dari itu yang seperti itu dan dari tadi ke keluarga sebenarnya. Tapi kita sebagai tim, kita yang tim itu, kita kan ingat hadis Nabi SAW ketika ada orang meninggal dunia disuruh kirimkan makanan ke dia. Al Ja'far meninggal ketika itu, Nabi bersabda kirimkan makanan ke keluarga Ja'far. Hari ini dia sedang sibuk pikirannya, sibuk perasaannya. Makan saja dia nggak bisa urus untuk dirinya, apalagi urus jarum. Jadi salah kalau kita tim jenazah melapor ke dia untuk menjadikan solusi, itu memberatkan dia. Bentuk kita berbuat baik sebagai tim itu adalah justru meringankan keluarga itu. Jadi kalau ada seperti itu jangan tanya ke keluarga, tapi kita tim gimana nih, runding supaya dia ringan tuh di dalam jenazah. Begitu juga. Jangankan jarum, kita nyari gunting aja itu yang punya rumah nggak tahu, saking bingung nggak tahu saya nggak tahu udah tersalah nggak begitu. Tapi itu gimana katanya kalau yang kita itu kan memang kita nggak bisa. Kalau sudah terjadi ya sudah tidak ada tuntutan. Kalau misalnya kita nggak tahu cara pembukanya. Iya, kalau tidak bisa ya sudah. Tapi bagusnya tim ada satu ahli medis yang dilibatkan berarti.
Di antara ibu ini harus satu tim, dia adalah dokter atau apa, siap dihubungi untuk kalau kondisi mayat itu seperti itu. Itulah sebenarnya tim yang solid harusnya. Itulah tim yang solid. Kalau di Timur Tengah itu memandikan jenazah itu nggak pakai tim. Memang sudah ada yang dibayar dan orangnya profesionalisme, kantornya ada, tempatnya ada, dia ngurusin semuanya. Nggak lagi ngelapor ke keluarga, beres semua. Alat-alatnya semua lengkap, timnya ada semua. Ketika kita di negara seperti ini tidak ada, masing-masing saja, akhirnya ya begitu terjadi. Ibu kalau mau untuk tim yang solid ya seperti itu tadi, harus melibatkan satu yang ahli medis. Kalau misalnya keadaan jenazahnya itu berat, ada luka, ada begini, itu harus dia yang tangan itu, yang medis tadi itu. Oh gini cara cabutnya, nah itu tidak, kita infus seperti itu. Tidak mungkin satu orang kerjain semuanya, harus begitu. Baik Bu, ini sekarang ada yang terlewat tadi, memandikan dan itu kita disuruh mandikan 5 kali atau 7 kali, jadi angka ganjil intinya. Angka ganjil angka 5, kalau belum bersih di angka 5, di angka 7 berhentinya. Kalau tidak bersih di angka 7, di angka 9 harus ganjil. Kemudian terakhir basuhan itu dianjurkan dengan air kafur. Air kafur yang tadi itu sama air kafur itu yang terakhir. Itu fungsinya kata ulama untuk menghilangkan hewan-hewan yang ada tidak bisa mendekat. Dia takut. Nabi bersabda, "Waja'alna fi akhiriha al-kafur." Dan jadikanlah yang terakhir itu pada pemandiannya dengan bahan kafur. Caranya kata ulama, kafurnya itu ditaruh di air sambil larut semuanya. Airnya bukan dingin banget, itu kita siram semuanya. Paling terakhir kita siram semuanya dengan air kafur itu. Dengan itu dia menjadi bersih dan tidak keluar bau dalam waktu yang lama. Itu manfaat dari kafur. Jadi itu maksudnya yang memandikan jenazah sedetik itu jelaskan Nabi, fungsinya supaya tidak keluar bau. Karena kalau keluar bau nanti kaum muslimin yang akan sholatnya bagaimana? Kan malu, dia malu, keluarga pun malu. Jadi pembicaraan Nabi tidak mau seperti itu terjadi di antara umatnya. Nabi menyuruh dengan cara yang baik sekali. Dari itu lama kemudian melaksanakan itu dengan cara seperti ini. Setiap lembar itu ditaruhkan ada kafur supaya tidak ada baik. Baru kita taruh di situ. Nah, jenazahnya ditaruh di situ. Kemudian rambutnya dikucut jadi 3 kalau perempuan. Sunnah dikucut jadi 3. Ini sunnah Nabi SAW. Yang mana anak kecil tadi itu rambutnya tampil di sini, dikucut satunya di atas. Ya, dikucur itu di apa ya? Dikit-dikit itu. Kepang 3, ini satu, sini satu. Nanti ujungnya diikat lagi. Coba buka jilbabnya. Ini bagian penting yang ada di hadis. Coba kalian segera terus speed, takut turun. Ustaz tadi mau nanya, yang kapas itu pakai kapas mandi itu kan sebelum dimandi pakai kapas ini semuanya. Itu kan biasanya kita selalu bersihin mulutnya apa itu. Ya sih Bang. Tinggal diangkat saja, diangkat. Makanya kan banyak yang disiapkan kapas kan. Maksudnya itu supaya nggak masuk air dia disiram. Nanti kalau masuk air diangkat lagi dibersihin tapi lagi baru. Nah, kalau yang mau diikuti selama mandi ditutup itu. Ditutup selama mandi maksudnya selama angkat diguyurkan air, maksudnya agar tidak masuk air. Jadi kalau sudah selesai mandi dibuka apa? Jadi 3 ya begini. 1, 2, 3. Kalau perempuan itu sunnah dari Nabi SAW disebutkan oleh ulama dikucur jadi 3. 1. Bantu Bu, yang samping bantu betul. Ini waktu habis zuhur. Nah itu munculnya di mana? Duduk atau berbaringan nanti main? Enggak, maksudnya itu kan di tempat mandi, munculnya di tempat
sebelum dibawa ke sini. Sudah selesai mandi kan, dikering rambutnya, dikuncir jadi 3, baru bawa ke sini. Ingat gitu. Ustaz kalau kain milik itu kain ini saya pakai kanvas minta kanvas biasanya dikasih buku kain juga. Itu nggak harus, nggak ada dasarnya. Nggak usah yang itu kapas kalau dia luka. Kalau nggak luka harus. Nggak usah. Yang dikapasin bagian yang luka saja. Kalau ada kebutuhan. Nah, kayak gitu nanti ada tim untuk mengkuncir rambutnya. Kalau dia rambutnya lebat si jenazah perempuan tersebut. Saat mandiin tadi dimulai yang kanan, yang atas dulu, kelarin kanan kiri terus baru dibalik apa? Dari bawah ke atas semuanya, yang bagian kanan sampai kaki dulu, baru dibalik. Oh, kanan kalau balik kanan kiri. Udah kira-kira begitu, kemudian jilid 1 ikat supaya tidak kemana-mana. Nah, jadi lebih rapi, dia tidak lagi kemana-mana rambutnya. Sabar ya dek. Kalau di trauma nanti diapain nih katanya. Nah, sudah seperti itu. Serbuk itu nggak perlu ya Ustaz? Serbuk apa bu? Dalam budaya itu ya? Nggak perlu. Cukup cuma dengan kabubar saja. Kabubar sudah cukup. Nah, ini kita rapi tuh, kuncir begitu, nanti baru dibalikkan. Baik. Dua kain kafan yang pertama itu untuk perempuan adalah untuk bagian terdalamnya dia. Jadi perempuan disiapkan 5 kain kafannya. Ini untuk pembungkus luarnya, 2-nya itu untuk yang tadi itu mau disilang boleh, mau dipotong boleh, sesuai dengan kebutuhan. Mayit beda-beda bu keadaannya. Ada yang nggak bisa kering, ngalir terus. Alhamdulillah min itu butuh lebih banyak lagi. Jadi tidak ada yang baku di situ ya. Sekali lagi saya ingatkan, tujuannya mengkondisikan jenazah itu dalam keadaan bersih, tidak ada keluar apa. Ibarat orang hidup. Kita nih bu, kalau sudah mandi, kan tak mungkin kita keluar nih masih basah, malu dong. Mayat juga begitu. Masih ada yang mengalir, menetes, malu. Jadi dikondisikan dengan serapi-rapinya, dan insya Allah ibu lebih mengerti itu daripada laki-laki memahami ini. Baik. Gak perlu dikuncir kalau pendek. Ini fungsinya adalah untuk supaya merapikan, mudah untuk dikain kapankan. Nah, ini yang ada di sunnah. Jadi yang pakai tambah untuk perempuan itu nggak baku untuk kudu sama tangan. Ya, nggak baku. Sudah seperti ini, tapi kadang terjadi perdebatan tuh. Kadang sulit untuk merubah yang sudah ada di masyarakat. Kita ikuti saja, misalnya motif babi, nggak apa-apa pakai gerakan 2 tadi itu potong, ini untuk kenahnya dibuatin seadanya. Nah, ini untuk bagian bawahnya, yang satunya untuk menutup semuanya. Nah, baik, ini sekarang masuk sesi berikutnya. Siapa yang mau dikumpul di situ dulu? Ada yang mau? Jangan dia, kasihan. Ibu aja satu, coba kumpul satu. Sana kepalanya. Astagfirullah. Jadi ibu, saya di sini saja. Coba aku tutup. Satu dulu. Nah. Tangannya lurus Pak, dilipat. Sedekapin ya. Sedekapin. Nah, ini Bu, kain kapan yang pertama, alangkah bagusnya kita taruhin tali di bawahnya. Yang pertama saja. Coba cabut dulu.
Cukup 3 cukup untuk yang bagian dalam ya. Untuk apa namanya? Tidak lagi terbuka itu kain kafan. Kalau tidak ada yang mengalir nggak usah. Itu ditaruh untuk antisipasi kalau ada yang mengalir. Nah itu kurang enggak itu bukan itu. Jadi kaidahnya itu kapas itu diletakkan di hidung di mulut jenazah kalau ada kebutuhan. Oh itu salah tuh. Itu tuh itu nggak bagus, itu ngasal tuh. Itu ngasal tuh. Nah, itu tidak ihsan kepada jenazah. Itu hak dilarang. Siapa yang mau rela seperti itu? Kecuali kalau dia mimisan baru ditutup. Kalau tidak ada hajat jangan. Nah, sudah jangan ikat beneran tuh pasien ibunya. Nanti kalau bisa tidur pulang-pulang. Sudah Bu, ini untuk yang pertama ya Bu. Nah, ini udah pokok dia ya. Nah, bagian yang kedua, yang ketiga itu nanti sudah mudah. Satu lagi salingnya di bagian kepala seperti apa? Itu bagian kepala dikirim karena nanti ada keluarga yang mau. Ustaz ini tadi yang kedua, yang ketiga di mana? Ini bagian kaki Bu. Tadi sudah cukup sudah. Coba terus sampai selesai dulu. Nah, udah malah kuatnya. Itu tidak meninggal lah. Waktu penyiraman air batu harus pakai kain atas maksudnya. Itu kan harus disiram air batu. Nah, harus lewat kain, lewat kotor, langsung saja sih. Badannya. Nah, Dari dalam. kain itu tujuannya untuk menutup aurat, bukan untuk menyaring air. Jadi air baru disiram Langsung saja ke badannya. Ya. Nah, ini kan jadi rapi. Nah, maksud saya ini tunjukkan sekarang yang paling terakhir ini. Kita kan tahu pocong nggak Bu? Pocong itu kan begini ya, kayak dodol ya. Itu setannya nggak bagus. Jadi kita itu bagian bawahnya itu di bawah ke bawah begini. Nah, jadi nggak ada lagi istilahnya pocong. Dan itu panjang kain kafan itu diusahakan lebih panjang supaya bisa diikat ke bawah, diikat dulu, kemudian ini sisa pocongnya itu dilipat ke bawah, diikat lagi. Jadi nggak begini, jadi ikat dulu baru diikat. Nah, gitu diikat dulu, diikat biasa. Biar tidak seperti dodol, ini kan manusia. Dodol. Intinya kita ihsan, buat baik kepada manusia. Ustaz seperti ini kan nggak. Ya, betul gitu. Benar itu. Kenapa Bu? Itu nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Itu dibuat-buat semua orang saja. Kita ada sedikit. Tidak lagi bisa menyelamatkan apa-apa pun kalau sudah meninggal, ditaruh di minyak wangi, itu tidak ada. Amal kita yang menentukan. Ini proses ini untuk kita berbuat baik kepada saudara kita yang muslim. Sudah Bu? Nah, gitu, sudah jadi itu. Nah, gitu benar. Ini yang benar lagi, bukan dodol ya. Intinya apalagi kepala tuh, jangan kayak dodol gitu. Ini ngikatnya kurang ke sini ya Ustaz. Nah, nanti makanya dipanjangin tuh, bukan mengikuti yang itu. Terus Ustaz ini kepala bagaimana Ustaz? Kenapa? Kepala dipocongin juga Sama seperti tapi kan dibuka dulu begitu, karena nanti ada keluarga yang melihat, ada anaknya belum datang, ada yang menangis dulu, menyium dulu. Jadi tim
jenazah yang bagian kafan dia nunggu sampai akhir tuh, sampai mau disolatkan baru diikat. Cara ikatnya seperti ini. Nah, itu ya. Diikat dulu, jadi disepin tali ya, ada tali pendek, tali panjang, supaya tidak ngambil, supaya tidak seperti pocong didodol. Diikat ke bawah lagi, taruh ke bawah situ. Nah, gitu. Jadi nggak kayak apa namanya dodol. Sudah bos, saudara. Itu seperti dibuka kupasnya dia punya sudah. Ada yang bawa siap-siap ya. Wangi dah. Ibu, Itu kalau pakai kain ihram itu masuk berarti tak bukan? kain ihram tidak mubazir, cuma tempel dulu. Boleh saja hukumnya bagi yang mau dikafankan dengan kain ihram. Tapi khawatir itu menyalahi keyakinan ya, karena sebagian orang meyakini berharap dengan kain ihramnya itu dia mendapatkan keselamatan, karena dia dipakai untuk pergi ibadah kepada Allah. Jadi tidak perlu itu ya diusahakan seperti itu. Seadanya saja. Yang sahabat dulu kain kafan seadanya. Kalau ada dipakai ini saja. Kalau udah berpesan, kalau misalnya kemarin berpesan ternyata nggak saya pakai gimana Ustaz? Kalau dia berpesan pakai kain ihram, tapi kain ihramnya tidak ada. Misalnya ada cuma saya lupa. Oh, tidak ada masalah. Sudah lupa. Allah maafkan ya. Semoga Allah ampuni maafkan. Ini saya lupa. Iya ya, semoga Allah rahmati beliau. Baik ibu-ibu, ini sudah mau zuhur. Muadzin sudah datang sebenarnya di sebelah kiri. Semoga daurah yang singkat ini bisa memberikan gambaran ya Bu, khususnya untuk tim jenazah. Tim jenazah itulah kira-kira cara kita mengurus prosesi jenazah tersebut. Ya semoga kita usianya berkah ya Ibu. Usia kita berkah dan Allah mengampuni kita. Dan kajian ini sangat bermanfaat insyaallah, mengingatkan kita akan akhirat dan kematian, supaya kita menjadi hamba-hamba yang semakin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir ini kita tutup dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Kalau mati anak Adam, amalannya terputus kecuali 3 perkara. Al-ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, dimanfaatkan oleh orang lain ilmunya. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir seperti wakaf, sumur, atau wakaf-wakaf harta benda yang
sifatnya gunaannya mengalir terus menerus, itulah yang menjadi pahala bagi orang telah meninggal dunia. Karena setelah meninggal dunia tidak lagi bisa berbuat, tidak lagi bisa beribadah, catatannya telah usai, telah selesai, tidak ada lagi kewajiban atas dirinya karena rohnya sudah tidak ada di dunia. Kemudian yang ketiga adalah waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan dia. Ini Ibu, 3 perkara yang menjadi harapan kita tatkala kita telah meninggal dunia, yang bisa kita persiapkan semasa kita hidup. Ya, ini kalau tidak punya ilmu, ya kita siapkan harta untuk jariah. Kalau tidak ada jariah, kita siapkan anak saleh yang mendoakan kita. Dengan begitu kita meninggal dunia di alam kubur, pahala mengalir ke kita tanpa kita telah berusaha di dalamnya. Dan inilah yang wajib untuk kita perhatikan bersama ya Ibu, supaya kita menjadi hamba yang mendapatkan kenikmatan di dalam alam barzakh tersebut. Alam barzakh tersebut. Baik. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di siapa yang jadi main tadi? Saya buat atur juga bisa. Jadi amalan yang orang bilang pas apa sekarang loh yang jenazah udah sering jenazah jadi jamaah semua